Baik teman-teman, kembali lagi di podcast kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di podcast kita kali ini kita akan bersama-sama membahas dan mengeksplorasi tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu interaksi utara dan selatan dalam geografi politik. Mungkin kita akan membahas beberapa perspektif dan implikasinya nanti ya teman-teman. Mungkin untuk definisinya kita serahkan langsung aja ya kepada narasumber kita yang keren ini, yaitu Elin. Kepadanya mungkin kami persilakan. Tentang interaksi utara dan selatan ya. Kemudian terus begini, memperkenalkan konsep interaksi utara dan selatan dalam geografi politik berarti memahami bagaimana interaksi spesial berbagai kekuatan dan kepentingan dalam medan politik nasional suatu negara yang berdaulat. Geografi politik mempelajari aktivitas manusia atau politik dan sejauh mana kondisi lingkungan alam dapat mempengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan aktivitas politik. Dalam konteks ini, interaksi utara dan selatan dapat dilihat sebagai bagian dari analisis geopolitik yang mempertimbangkan hubungan antara negara-negara di wilayah utara dan di wilayah selatan, serta bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan nasional dan global. Dalam geografi politik sendiri, interaksi utara dan selatan dapat dilihat dari berbagai aspek. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu hubungan regional dan internasional. Geografi politik mempelajari bagaimana negara-negara disusun dalam mempelajari bagaimana wilayah-wilayah negara disusun dalam kelompok, baik formal misalnya Uni Eropa dan informal misalnya dunia ketiga. Interaksi utara dan selatan dapat dilihat dalam hubungan antara negara-negara di wilayah utara dan selatan, serta bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan nasional dan global. Kemudian yang kedua ada pengaruh lingkungan alam. Geografi politik mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam dapat mempengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan aktivitas politiknya. Interaksi utara dan selatan dapat dilihat dalam bagaimana perbedaan lingkungan alam di wilayah utara dan selatan yang mempengaruhi kepentingan kebijakan nasional. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada pengembangan bangsa dan organisasi internasional. Geografi politik mempelajari pengembangan bangsa, organisasi internasional, diplomasi, divisi internal, pemungutan suara, dan demikian jauh lebih luas. Interaksi utara dan selatan dapat dilihat dalam bagaimana negara di wilayah utara dan selatan berinteraksi dalam organisasi internasional, bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan nasional dan global. Dengan memahami konsep interaksi utara dan selatan dalam geografi politik, kita dapat memahami bagaimana negara-negara di wilayah utara dan selatan mempengaruhi kepentingan nasional dan global, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam organisasi internasional dan lingkungan alam yang mempengaruhi kegiatan politik mereka. Oke, saya kembalikan ke hostnya. Baiklah, terima kasih kepada narasumber Helina yang telah memberikan gambaran umum mengenai bagaimana konsep interaksi utara dan selatan. Mungkin untuk membahas ke pembahasan yang kedua, kita akan menanyakan kepada narasumber Saputri, apa sih perbedaan antara interaksi utara dan selatan serta dampaknya terhadap dinamika politik? Mungkin bisa dijawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara interaksi utara dan selatan dalam geopolitik dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk kekuasaan, politik dan kebijakan. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Perbedaan interaksi utara dan selatan yaitu kekuasaan dan politik. Interaksi utara dan selatan dalam geopolitik dipengaruhi oleh perbedaan kekuasaan dan politik antara negara-negara di belahan bumi utara dan selatan. Negara-negara di utara seperti Amerika Serikat dan Eropa memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara di selatan seperti Afrika dan Asia. Hal ini mempengaruhi dinamika politik dan kebijakan di antara negara-negara tersebut. Lalu ada pula kebijakan dan ekonomi. Perbedaan ekonomi antara negara-negara bagian utara dan selatan juga mempengaruhi interaksi antara mereka. Negara-negara di utara memiliki ekonomi yang lebih maju dan berorientasi pada pasar bebas, sedangkan negara-negara di
selatan memiliki ekonomi yang lebih terbelakang dan lebih bergantung pada sumber daya alam. Lalu ada hubungan politik dan ekonomi. Interaksi utara dan selatan dalam geopolitik juga dipengaruhi oleh hubungan politik dan ekonomi antara negara-negara tersebut. Negara di utara seringkali memiliki hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain di utara, sedangkan negara-negara di selatan memiliki hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain di selatan. Dampak interaksi politik dan selatan pada dinamika politik, yaitu ada beberapa poin yang mungkin saya akan jelaskan mengenai kekuasaan dan dominasi. Interaksi utara dan selatan dalam geopolitik dapat mempengaruhi kekuasaan dan dominasi antara negara-negara tersebut. Negara-negara di utara seringkali memiliki kekuatan ekonomi dan memiliki kekuatan politik yang lebih besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan dan politik negara-negara di selatan. Lalu adanya ketergantungan. Interaksi utara dan selatan juga memiliki ketergantungan, dan ketergantungan antar negara-negara tersebut. Negara-negara di selatan seringkali bergantung pada negara-negara di utara untuk sumber daya dan teknologi, sehingga mereka dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan politik negara-negara di utara. Dalam sintesinya, perbedaan interaksi utara dan selatan dalam geopolitik dipengaruhi oleh perbedaan kekuasaan, politik, dan kebijakan antara negara-negara di belahan bumi utara dan selatan. Hal ini mempengaruhi dinamika politik dan kebijakan di antara negara-negara tersebut, serta dapat mempengaruhi kekuasaan, ketergantungan, dan konflik antara mereka. Mungkin sekian itu aja yang akan saya jelaskan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih kepada narasumber Saputri yang telah menjelaskan apa sih perbedaan antara interaksi utara dan selatan yang sangat kompleks tersebut ya. Mungkin kita bisa lanjut teman-teman ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai studi kasus. Mungkin kita akan tanyakan kepada narasumber sesi mengenai studi kasus yang konkret sebagai tantangan interaksi utara dan selatan di berbagai wilayah, misalnya di Asia Timur kah, atau di Timur Tengah, atau di Afrika. Mungkin narasumber Cesi bisa menjelaskan studi kasusnya. Jadi saya akan membahas studi kasus tentang interaksi utara dan selatan di wilayah Timur Tengah. Wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dalam geografi politik global karena faktor-faktor seperti konflik, sumber daya alam, dan kestabilan politik yang kompleks. Interaksi antar negara-negara di utara dan selatan timur tengah memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik regional maupun global. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana interaksi ekonomi antara utara dan selatan timur tengah mempengaruhi dinamika politik. Negara-negara di utara seperti Turki dan Iran memiliki kepentingan ekonomi yang kuat di kawasan ini, terutama terkait dengan sumber daya energi. Sementara itu, negara-negara di selatan seperti Yaman dan Sudan sering menjadi sasaran pengaruh politik dan ekonomi dari negara-negara utara. Hal ini menciptakan ketegangan politik dan persaingan kepentingan di antara mereka. Dan yang kedua, aspek konflik juga memainkan peran penting dalam interaksi utara dan selatan timur tengah. Konflik ini seperti politik dan militer di wilayah ini seperti konflik Israel dan Palestina, perang saudara di Suriah, dan ketegangan di Teluk Persia memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik baik di wilayah itu sendiri maupun di tingkat internasional. Dan yang ketiga, interaksi budaya dan agama juga mempengaruhi elemen penting dalam geografi politik Timur Tengah. Perbedaan budaya, agama, dan identitas etnis antara negara-negara di utara dan selatan seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan, namun juga dapat menjadi basis untuk kerjasama dan integrasi yang lebih besar. Dengan demikian, studi kasus tentang interaksi utara dan selatan ini di Timur Tengah mengungkapkan kompleksitas
atas dinamika politik dalam kawasan ini, serta pentingnya memahami hubungan antara faktor ekonomi, konflik, dan identitas dalam geografi politik global. Mungkin itu saja yang bisa saya bawa di studi kasus ini. Nah, baiklah, terima kasih kepada narasumber CSI yang telah memberikan studi kasusnya di wilayah Timur Tengah ya tadi ya. Mungkin dari narasumber kita yang luar biasa ini yaitu Rehan mungkin dapat menjelaskan bagaimana implikasi dari studi kasus yang telah dibawakan oleh saudari CSI tadi ya. Mungkin kita nantikan bagaimana implikasi tersebut. Kami persilakan. Baik, terima kasih dari penjelasan saudari CIC sebelumnya. Yang implikasi politik yang saya tangkap dan juga saya ketik di HP yaitu salah satunya ketegangan ekonomi dan pengaruh politiknya gimana gitu. Untuk itu sebenarnya di negara-negara Timur Tengah yang wilayah utara memiliki namanya kepentingan ekonomi yang begitu kuat, terutama terkait dengan namanya sumber daya energi ya pastinya. Dan ini juga cenderung gitu mempengaruhi kebijakan dan politik negara-negara Timur Tengah yang ada di wilayah selatan. Nah, hal ini dapat menciptakan yang namanya ketegangan politik dan persaingan pada kepentingan antara negara-negara tersebut. Nah, pemahaman tentang dinamika politik dan interaksi antara negara-negara di utara dan selatan yang ada di Timur Tengah penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menangani tantangan regional dan global tersebut, serta pastinya mempromosikan yang namanya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Raihan yang telah menjelaskan bagaimana implikasi yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan kepada narasumber kita yang berikutnya yaitu Teresia yang akan menjelaskan bagaimana sih tantangan yang dihadapi dalam interaksi antara utara dan selatan dalam geografi politik. Mungkin kepadanya kami persilakan. Jadi ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada keterkaitan politik dan ekonomi, interaksi antara kawasan utara dan selatan dalam geografi politik terkait dengan politik dan ekonomi. Kawasan utara yang terdiri dari negara-negara maju memiliki kepentingan yang berbeda dengan kawasan selatan yang terdiri dari negara-negara berkembang. Terus tuh ada tantangan yang kedua, ada perbedaan kepentingan. Kepentingan negara-negara di kawasan utara yang sangat berbeda dengan negara-negara di utara, negara-negara utara yang lebih maju. Sedangkan negara-negara selatan memiliki kepentingan yang lebih terkait dengan kemerdekaan dan perkembangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan perbedaan pendapat dalam interaksi antara keduanya. Terus ada perbedaan budaya dan sosial juga. Perbedaan budaya dan sosial antara kawasan utara dan selatan dapat menjadi tantangan dalam interaksi. Negara-negara utara memiliki budaya dan sistem sosial yang lebih maju, sedangkan negara-negara selatan memiliki budaya sistem sosial yang lebih tradisional. Hal ini dapat menyebabkan mempengaruhi cara berinteraksi dan berkomunikasi antara keduanya. Dan yang terakhir ada keterkaitan geografis. Tantangan ini juga perlu dipertimbangkan karena kawasan utara dan selatan juga dapat menjadi tantangan batasan negara dan lokasi geografis dapat mempengaruhi cara interaksi dan berkomunikasi antara keduanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber Teresia. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita karena sudah azan, mungkin bisa dijelaskan dari narasumber Alvin bagaimana sih peluang dari meningkatkan kerjasama dan pemahaman antara wilayah utara dan selatan. Izin melanjutkan ya dari saudara Ridho. Mungkin kalau dari peluang atau harapannya dari
utara dan selatan ya, kemungkinan yang pertama itu adalah kerjasama regional, dan di sini konteksnya adalah negara-negara harus bisa berkolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan muncul dari faksi utara dan selatan. Nah, dan forum regional ini seperti contohnya adalah ASEAN, dan kerjasama bilateral juga dapat memperkuat dialog dan pemecahan masalah yang terjadi. Dan yang kedua adalah peluang yang mungkin bisa muncul itu adalah peluang diplomasi dan hukum. Nah, di sini seperti penggunaan diplomasi dan hukum internasional menjadi harapan untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan keadilan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ini juga bisa menjadi peluang-peluang untuk pemberdayaan masyarakat, seperti contohnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terjadi antara faksi selatan dan faksi utara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan mengenai konsep dan studi kasus serta tantangan dan peluang dari interaksi antara utara dan selatan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.